Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di presentasi kelompok 6 dari kelas 10-2. Dalam kesempatan ini kami akan membahas sejarah tembok Berlin 1961 sampai dengan 1989 sebagai tugas penelitian mata pelajaran sejarah. Sebelum presentasi dimulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota-anggota kami yaitu yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama yaitu Richardiana dari nomor absen 29, yang kedua Jessica Aurora dari nomor absen 18, yang ketiga Nabil Hafiz dari nomor absen 23, yang keempat Farah Ilmirah dari nomor absen 12, dan yang terakhir yaitu Rafa Alden Maeswara dari nomor absen 27. Nah, di sini juga kami akan memperkenalkan guru mapel sejarah 10-2 yaitu Pak Agung Ramadan SPD. Di sini kami akan memaparkan langkah-langkah penelitian kami, mulai dari pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan yang terakhir yaitu historiografi. Yang pertama adalah pemilihan topik. Kami memilih topik ini karena ingin memahami lebih dalam sejarah peristiwa tembok Berlin 1961 sampai dengan 1989. Mulai dari latar belakangnya. Tembok Berlin dibangun pada 13 Agustus 1961 oleh Jerman Timur untuk menghentikan pelarian massal warganya ke Jerman Barat. Tembok ini menjadi simbol perang dingin, memisahkan Jerman Timur yang komunis dari Jerman Barat yang demokratis. Tembok berdiri hingga 9 November 1989 ketika akhirnya runtuh, menandai berakhirnya perang dingin dan reunifikasi Jerman. Tembok Berlin juga dibangun dengan tujuan untuk mencegah imigrasi orang-orang dari Jerman Timur ke Jerman Barat dan seluruh Eropa Barat. Selanjutnya, terdapat fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada bagaimana politik pembangunan, dampak sosial ekonomi terhadap warga Berlin, peran budaya dan propaganda, penyebab runtuhnya pada 1989, serta warisan dan memori kolektifnya dalam identitas Jerman dan dunia. Tahap selanjutnya yaitu heuristik. Dalam melakukan penelitian ini, kami mengumpulkan data dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer kami mencakup analisis dokumen dan artefak dari periode 1961 hingga 1989 ketika tembok itu berdiri. Untuk sumber sekunder, kami menganalisis buku seperti The Berlin Wall oleh Frederick Taylor, The Berlin Wall oleh Patrick Major. Setelah itu, Staceyland Stories from Behind the Berlin Wall oleh Anne Vander, dan yang terakhir yaitu The Fall of the Berlin Wall, The Revolutionary Legacy oleh Jeffrey A. Engel, dengan berbagai artikel ilmiahnya. Tahap selanjutnya, kami melakukan verifikasi terhadap sumber-sumber tersebut. Yang pertama, sumber primer, yakni tembok Berlin melibatkan pengecekan keaslian dokumen, menilai konteks historisnya, membandingkannya dengan sumber lain untuk konsistensi, dan mengevaluasi reliabilitas pembuatnya. Proses ini memastikan bahwa dokumen tersebut valid, akurat, dan dapat dipercaya dalam memberikan gambaran yang tepat tentang peristiwa terkait tembok Berlin. Untuk sumber sekunder yang memberikan perspektif yang beragam tentang perkembangannya, kami mencocokkan materi ini untuk memastikan akurasi dan keandalannya. Tahap selanjutnya adalah interpretasi. Dari analisis kami berdasarkan sumber primer dan juga sumber-sumber sekunder yang kami dapatkan, yaitu yang pertama sumber primer.
Tembok Berlin melibatkan analisis dokumen dan artefak dari periode 1961 sampai dengan 1989 untuk memahami konteks, maksud, dan dampaknya. Selanjutnya di sini terdapat sumber-sumber sekundernya. Contohnya The Berlin Wall oleh Frederick Taylor menginterpretasikan tembok Berlin sebagai simbol utama Perang Dingin. The Berlin Wall oleh Patrick Major fokus pada evaluasi dan fungsi tembok Berlin. Dan masih banyak buku yang lainnya. Tahap selanjutnya adalah historiografi. Dalam historiografi, kami menelusuri secara kronologis peristiwa penting, yaitu pada tanggal 1961 sampai dengan 1989 terjadinya peristiwa periode kontemporer. Pada tahun 1989 sampai dengan tahun 2000-an, yaitu terjadinya peristiwa pasca runtuh. Pada tahun 2000-an ke depan, yaitu terdapat peristiwa interpretasi global. Dan yang terakhir yaitu terdapat sejarah dan memori publik. Dan tahap penambahan terakhir adalah cara berpikir. Pendekatan kami dalam analisis sejarah tembok Berlin 1961 sampai dengan 1989 ini adalah diakronis, yaitu melihat perkembangan peristiwa dari waktu ke waktu. Dengan menelusuri sejarah secara diakronis, kita dapat melihat bagaimana perkembangan sejarah tembok Berlin dari tahun 1961 sampai dengan 1989 dari masa periode kontemporer sampai dengan interpretasi global. Demikian presentasi dari kami, kelompok 6 kelas 10-2 yang membahas peristiwa sejarah tembok Berlin dari tahun 1961 sampai dengan 1989 sebagai tugas penelitian mata pelajaran sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.